اللهم صل وسلم وبارك عليه. Saya akan persilakan kepada Pak Rinekso untuk menjadi moderator dalam acara ini. Saya persilakan. Monggo Pak Rinekso, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasul ba'da. Amma ba'd. Rabbi zid ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin majelis pengajian Lembah Berkah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita disampaikan umur kita di tahun 2022. Malam ini insyaallah kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita semua taufik dan hidayahnya agar kita selalu dan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan untuk junjungan kita, insan paling mulia, teladan kita semua, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta keluarganya, para sahabat, hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Hadirin, seperti biasa sebelum kita mulai pengajian ini, mari kita doakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita oleh berbagai sebab, dan saudara-saudara kita yang sedang mengalami cobaan Allah, apakah sakit atau ujian lainnya, semoga Allah ringankan cobaannya. Ala hadiniyah wa kuliniyah dan solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullahu khairan katsiran. Ibu yang dihormati, yang kami hormati, malam ini seperti disampaikan oleh Ustadz Kudang tadi, beliau akan menyampaikan tausiah kita yang sangat relevan dengan momentum awal tahun 2022, yaitu Taubatan Nasuhah. Insyaallah tema ini semakin menambah keyakinan kita menuju rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilakan Ustadz Kudang untuk menyampaikan tausiahnya. Namun sebelum memulai, mari kita awali kaji kita dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustaz. Syukran Bapak Rinekso atas introduksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam sejahtera dan selamat menikmati tahun yang baru 2022. Semoga juga iman kita terus kita perbaharui, semangat kita dalam ibadah sebagai tupoksi kita semakin kita laksanakan dengan pelaksanaan yang semakin baik, semakin semangat, semakin khidmat, sehingga di sisa umur yang ada ini kita masih bisa menambah tabungan kebaikan untuk persidangan akbar di yaumil qiyamah. Insyaallah saya izin untuk menyampaikan
sajian tentang masalah urgensi dan cara pelaksanaan taubatan nasuha. Baik, jadi kajian hari ini adalah kajian yang ke-32. Tidak terasa kita sudah 32 topik yang kita bahas pada hari ini tentang masalah taubatan nasuha. Rasulullah SAW bersabda bahwa manusia itu tempatnya lupa dan salah. Kullu bani adama khoto'un wa khairul khoto'inat tawwabun. Au kama qol rawahu Ibnu Majah. Setiap anak keturunan Adam adalah orang yang berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Padahal tidak ada orang yang tidak berbuat salah. Nah, kalau sudah begitu siapa yang terbaik? Yang terbaik adalah yang suka bertaubat. Bahkan kalau orang itu tidak suka bertaubat, walaupun betul-betul misalnya dia tidak berdosa secara mata oleh kita maupun oleh dirinya, Allah akan mengganti dengan kaum yang lain yang berbuat dosa tapi suka bertaubat. Menunjukkan bahwa manusia adalah al-insanu dha'ifa, makhluk yang lemah, yang tentu kelemahan itu akan menyebabkan dirinya masuk ke dalam salah satu wujud dosa, terlihat, tidak terlihat, halus, besar, kecil, ya, sengaja, tidak sengaja, maka manusia pasti berbuat dosa. Nah, itulah yang disabdakan Rasulullah, kullu bani adama khoto'un wa khairul khoto'inat tawwabun. Dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Nah, hari ini kita perlu belajar tentang bertaubat. Bertaubat yang terlambat, misalnya ketika nazak, di mana nafas sudah sampai ke kerongkongan bertaubat, Allah tidak lagi menerima. Seperti kasus Fir'aun. Ya. Taubat yang tidak sungguh-sungguh juga, walaupun bertaubat, Allah juga tidak terima. Ya. Oleh karena itu penting kita membahas masalah ini. Dasar hukum di Al-Quran adalah surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayat ayukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzil lahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi secara tersurat maupun tersirat taubatan nasuha ini diperintah. Yaitu nasuha secara singkat artinya adalah taubat yang murni, yang semurni-murninya, yang tidak tercemar. Ya. Mudah-mudahan asa rabbukum, mudah-mudahan Rabb kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah atau surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan para nabi dan tidak menghinakan orang-orang mukmin, ya, yang bersama nabi, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. At-Tahrim ayat 8. Inilah dasar hukum taubatan nasuha. Jadi kita diperintah, ya ayyuhalladzina amanu tubu. Jadi bentuknya fiil, kata kerja, disuruh bertaubatlah, berarti kata kerja amr, perintah untuk kita, untuk taubatan nasuha kepada Allah, agar kita menjadi orang yang ahli surga. Padahal mereka itu sudah pada tempat yang sedang ada cahaya memancar, tapi mereka masih menggunakan kata ya Rabb, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Rabb kami sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Masih meminta maaf juga.
Yang paling hebat manusia yang maksum, yaitu Nabi Muhammad SAW, sudah bebas dari dosa, dibebaskan dari berbuat dosa karena dilindungi terus-menerus, dan sudah pasti ahli surga, sudah disebut, tapi beliau tidak pernah tidak beristighfar minimal 70-100 kali bertaubat. Ya, jadi Rasulullah sudah memberikan uswah keteladanan yang luar biasa tentang masalah taubat ini. Nah, apa sebetulnya makna daripada tobat? Taba ya tuba taubah. Ya. Makna taubat. Secara istilah syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Ya. Jadi secara syar'i, taubat itu apa sih? Meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, merasakan buruknya dosa, menyesal atas maksiat yang dilakukan, dan bertekad untuk tidak mengulangi disertai dengan perbuatan-perbuatan untuk kembali. Sumbernya dari Salih bin Ghanam bin Sulaiman As-Sadlan At-Taubah ilallah. Ya. Jadi pada dasarnya bukan sekedar mintanya, bukan sekedar sholatnya, tapi itu adalah untuk dia betul-betul meninggalkan dosa. Ini meninggalkan dosa karena apa? Ya, karena khaufullah, takut sama Allah. Ya, khaufullah itu takut sama Allah. Takut apa? Takut disiksa. Ya. Nah, takutnya disiksa kepada Allah itulah dia merasakan akan pentingnya dia meninggalkan dosa dan betul-betul merasakan buruknya dosa, menyesali atas maksiat atau dosa yang pernah dilakukan dan mempunyai azam atau tekad untuk tidak mengulanginya. Disertai dengan apa? Perbuatan-perbuatan untuk kembali kepada ilallah, kepada Allah. Nah itu. Jadi itu yang nanti dilihat. Memang niat bertobat benar, tapi apakah betul meninggalkannya? Jadi intinya secara syar'i taubat adalah betul-betul ingin dan melaksanakan untuk meninggalkan dosa karena khaufullah. Sedangkan Allah berfirman, dzalika liman khasya rabbah. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Apa itu? Surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Jadi balasan mereka di sisi Allah adalah surga mengalir sungai di dalamnya selamanya mereka tinggal. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itulah dzalika ya liman khasya rabbah. Itulah balasan bagi orang-orang yang bertakut kepada Allah. Jadi dia pasti orang takut hingga bertobat, balasannya surga. Kemudian Imam At-Tabari menyebutkan beragam pendapat tentang makna taubat dan nasuha, namun mayoritas pendapat tersebut memiliki kesamaan makna. Pertama dari Nu'man bin Bashir, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang makna taubat dan nasuha. Beliau menjawab, seseorang yang bertaubat kepada Allah dari perbuatan buruk, kemudian dia tidak mengulangi selama-lamanya, tentu dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tadi sudah dikatakan manusia itu tempat khilaf, tempat lupa. Ya. Nah, lupa dan khilaf itu jelas diampuni. Sedangkan yang sengaja atau tidak sengaja itu juga banyak peluang diampuni. Caranya gimana? Kita bertaubat kepada Allah. Ya. Jadi tidak mulai selama-lamanya dengan sengaja maksudnya ya. Nah, berkata Ibnu Zaid yang kedua pada firman Allah yang berkata, taubatan nasuha adalah taubat yang benar, yang hakiki, yang tulen dan mengetahui dengan jujur ya. Dan mengetahui dengan jujur penyesalan atas kesalahan yang dilakukan dan senang jika ia kembali kepada ketaatan kepada Allah. Nah, ini tentu sudah dimensi hati. Orang yang betul-betul menyesali kenapa saya berbuat itu, menyesal sekali. Nah, sering sekali trigger atau pemicu penyesalan itu ada suatu peristiwa yang memiliki hikmah baginya
sehingga ia betul-betul mengetahui dan jujur bahwa ternyata aku ini telah berbuat sesuatu yang mendolimi diriku sendiri. Aku betul-betul telah melalaikan, menyia-nyiakan semua nikmat Allah yang telah diberikan kepadaku, dan aku takut aku akan mendolimi diriku sendiri. Nah, dia akhirnya senang kalau dia kembali kepada Allah. Ini rezeki paling besar di tahun 2022. Apabila seseorang dikasih Allah senang bertobat, itu rezeki paling besar. Kemudian Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya menyebutkan riwayat yang bersumber dari Ibnu Mardawih dari Ibnu Abbas. Taubatan nasuha adalah menyesal dengan sungguh-sungguh atas dosa yang pernah dilakukan, meminta ampun kepada Allah dengan bertekad yaitu berazam tidak mengulanginya kembali di kemudian hari. Apa ibaratnya? Seperti air susu yang tidak mungkin kembali ke tempat asalnya atau payudaranya. Tidak ada susu sudah keluar, bisa kembali ke payudara. Kira-kira begitulah gambaran tentang berbagai macam pendapat ulama mengenai taubatan nasuha ini. Intinya semua menggarisbawahi butir-butir yang sangat penting, penyesalan, tidak ingin mengulangi, dan senang apabila bisa kembali kepada Allah, mengakui kesalahannya, dan meminta ampun kepada Allah sebagai bentuk penyesalan itu, dan menghindari sekuat mungkin mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Kemudian kita juga melihat Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin, ya, taubat dari dosa hukumnya wajib menurut Imam An-Nawawi. Ya, jadi taubat dari dosa, tadi kan saya katakan wajib bertaubat. Memiliki 3 syarat. 1, meninggalkan maksiat. Karena apa? Maksiat sudah pasti dosa. Maksiat pasti dosa. Ketika itu Imam Syafi'i yang hafalannya sudah hafal Quran 7 tahun, waktu menghafal dengan gurunya ngeluh, ya guru kok hafalan saya buruk sekali ya. Baru hafal, nambah hafalan, lupa yang sebelumnya. Maka gurunya bukannya nyuruh dia baca lagi yang sering, lebih sering lagi, baca terus. Tapi dikatakan Al-Qur'anun nur, al-maksiatun dzulumat. Quran itu cahaya, sedangkan maksiat kegelapan. Mana mungkin cahaya akan bercampur dengan kegelapan? Nah, begitu jawabnya. Jadi maksiat itu salah satu penghalang bagaimana kita bisa belajar Al-Quran dengan mudah. Kenapa? Karena masih ada kotoran. Ya, Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Quran itu kecuali orang yang dibersihkan. Maksudnya apa? Diterima taubatnya sehingga dia bersih. Orang kafir juga nggak boleh nyentuh Quran. Orang sedang junub nggak boleh menyentuh Quran. Jadi memang Quran itu bisa dipelajari dengan mudah tergantung tingkat kebersihan hatinya. Itu 1, meninggalkan maksiat. 2, menyesali perbuatan dosa karena menyesal merupakan bagian dari tobat. Ya, misalnya perbuatan dosa karena menyesal merupakan bagian dari tobat. Jadi bagian tobat itu menyesal. 3, bertekad kuat, azam, ya, tidak mengulangi kemudian hari. Jika salah satu dari syarat ini tidak ada, maka taubatnya tidak sah. Itu menurut Imam An-Nawawi. Meninggalkan maksiat, menyesali perbuatan dosa, dan bertekad kuat tidak mengulanginya. Karena kalau istilah tobat panas pedes-pedes cabai itu berbahaya. Pedes tapi pingin terus makan cabai ya. Kemudian ada hal yang penting di sini, tidak termasuk yang harus. Pertama, menyelesaikan permohonan maaf atas dosa kepada sesama. Nah, syaratnya tobat apa? Emang ada tobat yang langsung kepada Allah bisa diampuni, tapi ada dosa yang nggak diampuni kecuali ada syaratnya. Apa itu? Dosa sama Bani Adam. 1, utang belum bayar. Ya. 2, pernah mengambil hak orang itu. Pernah kita tahu dan sadar menyakitin orang itu. Terus kita mintanya langsung saking malu sama orang itu, minta sama Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami kepada fulan bin fulan. Allah nggak akan terima. Kenapa? Selesaikan dulu sesama Bani Adam, minta ridhonya, baru aku akan memperhitungkan untuk aku ampuni atau tidak. Jadi menyelesaikan urusan
kesalahan sama Bani Adam. Lah di Indonesia ada suatu adat istiadat yang sangat bagus, tapi sayangnya hanya setahun sekali, yaitu pada waktu Idul Fitri. Kita saling mohon maaf. Padahal mohon maaf itu nggak boleh ditunda 1 tahun, karena perintahnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada mahfirah ampunan Allah. Berarti nggak nunggu nanti hari Id saya kan ketemu orang yang pernah salah minta maaf sekarang, karena belum tentu umur kita sampai pada waktunya. Yang kedua, jangan dengan senang atau bangga mengingat atau menceritakan dosa yang telah kita lakukan. Jadi kalau bercerita boleh, tapi harus dengan sedih. Jangan jadi kebanggaan. Nah ini biasanya muncul kalau kita ketemu teman-teman di reuni. Ya Mas Rin ya. Rek, udah naik bis bareng ya, udah tua-tua ini. Rek, mau sok meneng-meneng tok ae. Biyen rodok ndablek sithik mbok koyo biyen neh. Nah, itu termasuk belum punya niat taubat. Bangga sama masa mudanya sehingga mau ngulang. Nah, jadi saya pesan nih, reuni itu bagus, tapi hati-hati, sudah banyak peristiwa-peristiwa buruk. Cinta dahulu kembali bersemi, ada. Ya toh. Yang kedua, bangga merasa dulu muda gini. Ketiga, wah kalau reuni nggak usah ngajak istri suami dong, kita kan pengennya jalan-jalan sendiri. Ah, udah itu tanda-tanda. Kalau saya tanda-tanda nggak perlu ikut reuni yang kayak begitu. Umur udah cukup tua. Nah, jadi bertekad kuat tidak mengulanginya. Jangan bangga dan ceritakan dengan rasa bangga. Saya itu dulu, wah bangga itu. Nggak boleh. Karena itu harus penyesalan bentuknya. Ya, penyesalan. Dan yang ketiga, melaksanakan sholat taubat. Nah ini ya ada kaitannya, kenapa ada orang tanya sholat taubat. Jadi sholat taubat itu pengantarnya sebetulnya. Doanya bertobatnya itu setelah sholat taubat. Gitu ya. Nah, baik, ini Imam An-Nawawi. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan ada 4 tingkatan orang yang bertobat. Satu orang yang maksiat, lalu ia bertobat, dan ia terus istiqomah dalam taubat hingga akhir hayatnya istiqomah. Tak pernah terbetik sedikit pun keinginan di dalam hatinya untuk kembali kepada maksiatnya dahulu. Inilah tingkatan taubatan nasuha. Ya. Dan orang yang melakukannya termasuk orang yang masuk dalam golongan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Dia selalu tulus, benar-benar meminta maaf kepada Allah tiap malam. Dan bahkan kalau salah kepada sesama Bani Adam, nggak nunggu nanti malam. Hari itu dia salah, dia minta maaf. Cara yang terbaik kita berbuat salah, pahit, enak, nggak enak, malu, gengsi, cepat-cepat minta maaf kalau tahu salah. Udah nggak ada cara terbaik. Itu pun sering dimarahi, maaf aja. Wah enak kamu habis salah maaf loh. Terus kalau nggak gitu gimana caranya? Gitu? Nah, jadi minta maaf. Yang kembali kepada Rabbnya dengan apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Nah, itu kelompok yang pertama. Itu berarti yang taubatan nasuha. Kemudian tingkat kedua, orang yang bertobat dari dosa-dosa besar atau kabair. Ya, seperti zina. Nah, itu kan dosa besar ya. Membunuh. Ia berusaha istiqomah di jalan Allah dalam menjauhi dosa-dosa besar, namun ujian yang menghadangnya, sering sekali menghadangnya, dikasih ujian menghadangnya, sehingga tanpa sengaja, nah ini tanpa sengaja, terjerumus ke dalamnya, dalam dosa lagi, yang dia tadi bertekad untuk istiqomah di jalan Allah. Saat itu ia memperbaharui tobatnya dan mencela jiwanya. Yaitu jiwa apa? Jiwa nafsu lawamah atau jiwa tercela itu. Dia cela. Yang lemah terhadap dosa tersebut dan ia tidak mengulangi lagi. Ia memperbarui taubatnya dan inilah golongan yang disebut Allah di dalam surat Al-Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji
atau menganiaya diri sendiri, mereka tahu ini saya dolim sama diri sendiri. Mereka ingat akan Allah, lalu mereka mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Maka mereka minta kepada Allah. Tapi ada syarat, dosa kepada Bani Adam harus diselesaikan dulu baru minta taubatnya kepada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ini kelompok yang dua. Jadi kalau yang pertama, ya ayat Tuhan, sudah itu tingkatnya udah paling tinggi itu yang pertama itu, ya. Kemudian yang ketiga, seorang yang bertaubat dari dosa, ia beristiqomah namun hanya sesaat. Jadi istiqomah namun sesaat, ya istiqomah tapi sesaat lah gitu. Mungkin 1 tahun sekali atau 1 semesteran kali. Istilahnya taubatnya musiman, tapi rutin gitu. Oleh nafsu syahwatnya, ya. Jadi ia dikalahkan oleh nafsu syahwatnya, namun di sisi lain ia melakukan ketaatan dengan kata lain taat dan maksiat berjalan beriringan, ya. Nah, orang ini dikalahkan oleh hawa nafsunya saat dorongan berbuat dosa memuncak, biasanya begitu, ya, karena tadi itu. Nah, yang dikhawatirkan cuman gini, ia mati dalam keadaan sedang melakukan dosa, pas lagi dia berbuat dosa dicabut oleh Allah. Padahal ada perintah wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan taat taslim. Lah matinya pas maksiat, coba bagaimana kayak gitu? Rugi kan ya? Nah, jadi di sini lalu di situ ada ciri mati su'ul khotimah. Ya, wa akharuna tarofu bidunubihim khalatu amalan sholiha wa akhara sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Ini termasuk dalam At-Taubah. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk. Jadi bahasanya apa? Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau maksudnya di taubat gini, dia sudah berusuk, mati, mudah-mudahan Allah ampuni. Kenapa? Masih ada iman. Masih ada iman sekecil sekecil biji sawi. Nah, nanti saya ceritakan tentang orang yang sudah di neraka, sudah tidak ada bentuknya. Itu ternyata Allah suruh nyari itu malaikat Malik. Itu kok ada orang ngomong ya Hanan, ya Manan, ya Dal-Dalal Ukrom, ya Hanan, ya Manan, ya Dal. Tuari nggak ketemu sampai berapa tahun nggak ketemu. Sampai 3 kali 4 kali balik akhirnya Allah bilang di kamar ini di sel sekian ketemu. Aku tidak mau ada orang masih punya iman, kata Allah, dia tetap selamanya di surga. Dia tetap selamanya di neraka, mohon maaf. Tidak mau, kata Allah. Nah, ya tetaplah ya kita walaupun nantinya surga, ngalamin siksaannya itu loh. Yang nggak kuat. Allah aja bilangnya syadidul iqab. Sangat keras siksanya. Nah, yang takut tadi itu, kalau takut. Yang keempat, seseorang bertobat istiqomah sesaat lalu ia melakukan dosa-dosa kembali tanpa merasa bersalah dan tidak menyesalinya. Parah nih. Ia terus-menerus berlanjut dalam dosa, terlena dalam buayan syahwatnya. Orang seperti ini juga dikhawatirkan ia mati dalam kondisi sedang memperturutkan hawa nafsunya. Dan nafsunya disebut sebagai nafsu amarah bisu, nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan, sehingga matinya su'ul khotimah. Na'udzubika min dalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk 3 dan 4 karena risikonya tinggi nih. Nah, jadi apa supaya 3, 3, 4? Jangan pernah wala talbisul haqqo bil batili waqtaktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campurkan hak dengan batil dengan sengaja, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahuinya. Nah, jangan. Supaya kita paling tidak 1 yang 2 lah. 1, 2. Ya, kalau 3 juga mudah-mudahan jangan dimanfaatkan dalam keadaan pas dosanya gitu. Baik. Kemudian taubat harus dilakukan dengan segera. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Tanpa menunggu waktu hingga diakhirkan, dan orang yang meremehkan taubat ia harus segera bertaubat. Jadi meremehkan taubat termasuk maksiat. Meremehkan taubat. Ya, termasuk orang yang harus bertobat. Dan dosa mengakhirkan taubat tersebut, ya, itu termasuk yang harus minta taubat karena manusia tidak ada yang tahu kapan ajal menjemputnya. Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatan tsumma yatubuna
min qarib fa ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran jahil. Udah tahu masih disengaja dilakukan, udah tahu diingetin temennya, masih berkeras hati melakukan, jadi kejahilan. Yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itu yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui laga bijaksana. Ya, kalau belum tahu, mereka alfa, insya Allah Allah ampuni. Bertobat merupakan jalan yang Allah berikan kepada anak Adam yang bersalah, karena setelah ia bertobat dengan sebenarnya, maka ia akan mengambil hikmah dari kesalahan itu untuk tidak mengulanginya pada masa yang datang. Jadi memang berbuat dosa itu ada hikmahnya. Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Allah mengiyakan kepada manusia itu apa-apa yang bernuansa ketakwaan dan apa-apa yang bernuansa fujur, keburukan. Fa'alhama fujur wa taqwa, qad aflaha man zakkaha. Barang siapa memilih yang takwa-takwa, dialah orang beruntung. Barang siapa memilih yang fujur, yang buruk-buruk, para fajirin, pendosa, ya mereka itu orang rugi. Dikasih pilihan milih yang buruk. Ya. Maka ia mengambil kesalahan itu. Rasulullah bersabda, an-nafsin an Anasi ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adama khata'an wa khairu khata'ina tawabun. Jadi kalau di sini diriwayatkan oleh Ruwayat Hakim, tadi ada Ibnu Majah, jadi sudah lebih dari satu ya meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat. Nah, jadi kita ngakulah ya, ngaku semua kita di sini ngaku pasti tiap hari, bahkan jangan-jangan tiap jam ada aja salahnya, kecil besar tidak sengaja lalai. Nah, gitu. Makanya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu salah satunya bukan hanya subhanallah walhamdulillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kesandung ke apa mau astagfirullah lebih bagus, karena itu sekaligus selain zakarullah kita fastaghfaru, yaitu kita bertobat kepada Allah. Para ulama mengajarkan, nah ini baru masuk sholat taubat ya, salat nih tadi. Para ulama mengajarkan agar ketika seorang tidak bertobat atas sebuah dosa dan kesalahan yang ia perbuat, terlebih dahulu melakukan sholat sunnah. Nah, 2 rakaat, jadi sunnah ya, sunnah berarti kan nggak wajib, dikerjakan nggak apa-apa, dikerjakan dapat pahala. Kenapa? Karena bertobat itu wajib, sedangkan sholat sunnah karena untuk bertobat masuk di dalam sesuatu yang berpahala. Kalau dikerjakan dapat pahala enggak, tapi nggak berdosa. Jadi bertobat tapi nggak perlu sholat, boleh. Ajaran para ulama ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi di antara diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min rajulin ya yutnibu damban summa yaqumu fayatatahharu summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafarullah au kama qol." Ya. Tidaklah seorang berbuat dosa lalu ia beranjak bersuci, maksudnya mengambil air wudu, melakukan sholat, kemudian beristighfar meminta ampun kepada Allah, illa ghafarullah. Allah pasti Allah ampuni. Pada hadis yang lain, wa minhu sholatat taubata wa hiya raq'atayni qabla taubata ya yanwi bihima sunatut taubah. Termasuk sholat sunnah adalah sholat taubah, yakni sholat 2 rakaat sebelum bertobat dengan niat sholat sunat taubah. Usolli sunatan taubati rakaataini lillahi ta'ala. Nah, rakaatin lillahi ta'ala. Nah, boleh. Kemudian sholat 2 rakaat. Ayatnya baca apa? Terserah. Nggak ada harus surat apa. Terserah. Yang kita yakin bisa, yang bacaannya paling benar, yang kita sudah yakin, apalagi yang sudah pernah di murojaah di depan guru, nah, sholat walaupun pendek, inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, Allahu Akbar. Lalu rakaat kedua, kul huwallahu ahad Allahus samad
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Selesai. Salam kanan kiri, baru kita meminta dengan ucapan bertaubat. Nanti ada kafiyahnya, ya. Nah, dari penjelasan Syekh Nawawi di atas dapat disimpulkan bahwa sholat taubat merupakan sholat sunnah yang terdiri dari 2 rakaat dan dilakukan sebelum seseorang bertobat kepada Allah atas dosa yang telah dilakukan. Perhatikan di sini, tidak ada masalah waktu. Mau malam hari setelah bangun tidur, mau pagi hari, sore hari, apa? Berarti ini menunjukkan kapan saja kita perlu segera bertobat. Maka ambillah wudhu, sholatlah, tidak harus menunggu malam hari, karena belum tahu malam hari kita masih nyampe enggak nyawa kita. Nah, begitu mudahnya agama ini, ya. Baik, kemudian sekarang menginjak pada sholat taubatnya sendiri. Jadi setelah mengerjakan sholat taubat nasuha tadi, ya itu tadi tidak ada syarat khusus, hanya niatnya sholat sunatan taubah, rakaatin lillahi ta'ala. Dianjurkan memperbanyak baca istighfar yang ditujukan untuk memohon ampun kepada Allah. Salah satu bacaannya Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau diulang 10 kali, 20 kali sampai 100 kali. Di sini katanya sudah diucapkan 100 kali. Ya, aku meminta pengampunan kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Sambil minta ampun, mengakui kebesaran Allah, mengagungkan Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah, yang maha hidup dan berdiri, yang tidak tidur dan tidak lelah, dan tidak pernah kerepotan mengabulkan permohonan hambanya. Nah, ini istighfar. Ada yang istighfarnya cuma astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sampai di hatinya terasa bergetar takut sama Allah. Sampai lama-lama terus nggak terasa nangis, sudah air mata. Bukan dibuat-buat karena dikasih remason. Tapi hatinya bergetar mendekatkan Allah dan Allah menjemput kita. Tanda-tanda kebaikan yang kita tidak patut sombongkan, tapi patut syukuri, karena beristighfar dengan diiringi hati yang terasa takut sama Allah sampai mengeluarkan air mata, maka belum tentu semua sungai yang ada di bumi bisa memadamkan api neraka. Tapi tangisan air mata melindungi kita dari panasnya dan dari membakarnya api neraka kutub kita. Di dalam hadis dikatakan. Kemudian diajarkan juga kita membaca doa yang namanya Sayyidul Taubah, tuannya taubat, ya. Mungkin sudah sering banyak yang tahu. Juga kalau ada yang mau meninggal, Anda baca 7 kali, lalu ditiupkan ke air, suruh minum, karena yang sudah sakit itu udah nggak mungkin suruh baca, ya. Ngomong kadang-kadang ngomong yang pendek aja. La ilaha illallah udah nggak sanggup. Jadi Allah nggak sanggup juga. Nggak sanggup juga. Nah, ya, jadi gimana untuk saya terhadap ini? Salah satu bacaannya sudah pernah kan, ya? Mungkin kalau pernah dengar nanti mesti sudah banyak yang pernah dengar bacaan ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu ala yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, sedangkan aku adalah hamba-Mu, dan aku di atas ikatan janji-Mu dan akan menjalankannya dengan semampuku. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmat-Mu terhadap diriku, dan aku mengakui dosaku padamu. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Ini disebut Sayyidil Taubah, ya. Membaca ini termasuk tuannya ekspresi bertaubat.
Nah, sekarang kalau kita lihat bapak kita Adam dan Hawa, Siti Hawa, diturunkan dari surga karena berdosa apa? Kan dikatakan ya bahwa wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan aw fi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zahilin. Kan dikatakan bahwa kamu itu nggak boleh makan apa saja surga ini kecuali yang satu ini buah kuldi. Cuma satu yang dilarang loh padahal. Itu juga masih terpeleset jatuh. Nah, gimana setelah jatuh di bumi? Mereka hampir 200 tahun ya ingin dapat ampunan Allah, menyesali sampai nangis ratusan tahun. Dan akhirnya setelah betul-betul mereka menyesali, Allah tahu mereka bersungguh-sungguh. Ya, akhirnya Allah mengajarkan kepada mereka cara bertobat. Ya. Qulnah bitu min hajamnya. Adu, ya, qulnah bitu adu. Ya. Terus kemudian Allah mengajarkan kepada mereka, yaitu kepada Adam, untuk fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih innahu huwa tawwabur. Akhirnya Allah mengajarkan kepada Adam kalimat tentang bertobat. Sungguhnya Allah itu Maha penerima tobat. Nah, gimana kalimatnya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan kata-katanya itu. Mereka berdua akhirnya meminta maaf kepada Allah. Ya Allah, kami telah dolimi diri kami sendiri, dikasih makanan yang enak-enak, ditempatin di surga, masih juga berbuat salah. Kami dolim dari sini. Jika sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah, kami termasuk orang yang merugi. Nah, itu baru itu pun ditanya Adam, karena Adam waktu doa menyebut bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau dengan menyebut nama Muhammad. Lalu Allah bertanya, wahai Adam, dari mana kamu tahu nama Muhammad padahal belum ada nabi yang aku utus? Maka jawab, itu di pintu Ars, salah satu Lauhul Mahfudz aku membaca lafaz Muhammad. Nah, jadi semuanya diterima oleh Allah kembali dengan taubat, termasuk bapak kita yaitu Adam alaihissalam. Baik, jadi sudah, kalau yang mau sholat taubat nanti malam, monggo bacaannya. Nanti ini saya bagi ya, materinya bisa diambil. Oke, terus nah ini yang terakhir, slide terakhir, untuk menekankan alasan mengapa kita harus bertobat. Satu, taubat adalah kebutuhan kita. Jadi sama seperti sholat. Ya, sama seperti sholat, taubat itu kebutuhan kita. Kenapa? Butuh untuk dapat rahmat Allah, butuh untuk dapat kasih sayang Allah, butuh untuk dapat ampunan dan ridho Allah SWT, butuh untuk mendapatkan surganya Allah. Yang kedua, kenapa kita harus bertobat? Karena tobat merupakan perintah. Nah ini. Jadi kalau nggak mau tobat, berarti kita dosa. Kepada siapa dia merupakan perintah wajib? Kepada semua orang yang beriman. Kalau yang nggak beriman, tidak diwajibin. Jadi berarti apa? Berarti tobat itu bukan hanya orang pendosa. Orang yang sudah banyak amal, disebut waliullah, jangankan waliullah. Nabi Muhammad khairul khalqillah, makhluk terbaik, masih bertobat sama Allah. Sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Jadi taubat itu jangan dipikir gini, aku nggak pernah salah kok. Nah, bukan. Taubat itu untuk semua orang yang beriman. Kalau yang nggak beriman, ya nggak mungkin dia minta taubat. Ya nggak mungkin. Jadi seorang beriman. Yang ketiga, Rasulullah SAW teladan yang beriman adalah teladan bagi orang beriman. Apa? Karena dia menjadi imam at-tawabina, yaitu seorang imam yang selalu mengajarkan bertobat. Bayangkan lu, maksum, dan dijamin dia itu tidak akan jatuh dalam dosa karena selalu diampuni, diingatkan langsung dan diampuni, dibimbing oleh Allah dan pasti ahli surga. Itu pun masih menjadi imamnya orang-orang tawabin. Makanya ada doa kan dari kamar mandi itu, keluar kamar mandi, yaitu dari kamar mandi itu, alhamdulillah adhaba anil ada wa afani, Allahumma ja'alni minat tawabina wa minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang suka bertobat dan orang-orang yang suka mensucikan diri. Itu di kamar mandi mensucikan diri. Nah itu ya. Nah yang keempat apa?
Allah mencintai orang-orang bertobat. Untuk mendapatkan cinta Allah, salah satunya adalah dengan bertobat. Itulah mengapa kita butuh cintanya Allah, kita butuh cintanya Rasulullah SAW dengan ittiba, mengikuti keteladanan Rasulullah, dan kita harus melaksanakan perintah Allah, dan kita butuh doa itu seperti kita butuh gizi dan nutrisi. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf aku qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi semoga tausiah yang sudah disampaikan Ustaz Gudang tadi itu tidak hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga semakin meningkatkan level keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya, menyampaikan pendapat atau melakukan klarifikasi, saya persilahkan. Kalau ada yang ingin menanyakan. Pak Zaiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakumullah Pak Profesor Gudang, guru sekaligus tauladan bagi kami pribadi. Semoga Allah selalu sehatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Astagfirullahaladzim. Prof, luar biasa materinya tadi. Mungkin yang jadi pertanyaan bagi kami adalah bagaimana kita bisa menjaga konsistensi setelah kita melaksanakan taubat seperti yang disampaikan oleh Profesor Gudang tadi. Itu mungkin Prof dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah hubungannya menyangkut bagaimana caranya selalu istiqomah di dalam disebutnya di dalam atmosfer taubat keseluruhan ya, niatnya, menjaganya, cari lingkungannya, ya, amalnya. Nah, itu merupakan satu kesatuan resultante bagaimana kita selalu ada di dalam atmosfer taubat. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Shadaqallahul ladzim. Nah, wahai Muhammad, kalau hambaku itu tanya tentang aku, apakah aku masih terus jaga si fulan nih? Apa aku ini masih terus ngampuni si fulan nih? Mereka tanyakan, mana Allah, mana Allah, mana Allah itu mana? Sedekat apa? Katakan fa inni qarib. Katakan aku itu dekat. Bahkan aku lebih dekat dari urat nadi kalian. Ya. Fa inni qarib ujib da'watad da'i idadaan, dan aku mendengarkan semua hajat doa seseorang yang bermunajat kepadaku. Berarti Allah, kalau Allah mendengar, Allah pasti kabulkan dengan caranya Allah. Nah, tadi misalnya Mas Zaiful ingin selalu dalam ketaatan, ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang menggerak-gerakkan hati, membolak-balik hati, ya Allah, kokohkan hati kami ya Allah dengan agamamu. Berarti gimana? Kita pingin Allah selalu memberi petunjuk kita dengan agamanya, kita semakin diberi ilmu, kefahaman sama Allah, Allah kasih kita senang kumpul sama orang-orang soleh, kumpul sama orang-orang yang selalu mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga dia termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Jadi apa? Allah bilang, wal syastajibuli, maka taatilah aku, wal yu'minu bi, dan imanilah aku, percayailah aku akan menerima dosa hamba-hamba, aku mencintai innallaha yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan orang yang bersihkan dirinya. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Allah itu bersama orang yang sabar, selalu tidak pernah merasa putus asa untuk bertobat kepada Allah, walaupun dia tahu kok dosa terus saya lakukan tiap hari, ya Allah. Bagaimana saya ini, ya Allah, tiap hari selalu berbuat dosa. Jika sekiranya Engkau tidak mengurangi atau tidak
menghilangkan dosa ini, tentu kami ini termasuk orang merugi. Sampai begitu mau pakai bahasa apa-apa, asal saja selama di luar sholat, silahkan. Allah mengerti semua bahasa. Kemudian apa? Wal yu'minu bi. Kita harus beriman sama Allah. Semua petunjuk Allah, semua petunjuk Rasul, semua petunjuk orang-orang soleh yang mewarisi akhlak dan ilmunya Rasul, kita pegang dengan benar-benar. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Nah, gimana caranya Mas Saiful? Carilah lingkungan teman yang selalu mengingatkan kita. Kalau ngelihat orang tersebut, ya Allah saya ini ternyata banyak dosa. Nah, itu bagus tuh. Orang yang kalau ketemu kita ingat, oh ini saya dosanya di sini, itu orang bagus. Tapi kalau ketemu orang, oh saya nggak berdosa, saya masih mending nih daripada itu. Nah, itu bahaya itu. Kita nanti tidak pernah minta dosa ya. Nah, jadi gitu ya. Sehingga tadi Allah jamin la'allahum yarsyudun. Kalau kamu taati aku, iman sama aku, la'allahum, pasti kamu selalu dalam kebenaran, selalu dalam keselamatan, selalu dalam kenyamanan, keamanan. Kenapa? Karena Allah yang memberikan itu semua. Dan tidak mungkin itu bisa diberikan oleh yang tidak punya kekuasaan mutlak. Demikian Mas Saiful ya. Baik, jazakallahu Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yuri nih. Oh, Bu Yuri. Ya, bagaimana kita mengetahui taubat kita itu diterima? Ya, baik. Jadi memang masalah rahasia ya. Tadi kan beriman itu masalah rahasia pada yang gaib. Apa Allah ngomong ya? Bu Yuri, saya sudah terima taubatnya gitu ya. Kan kita bukan termasuk orang-orang yang kasyaf sampai seperti itu ya. Tapi ginilah minimal. Ketika ibu itu setelah bertaubat hatinya merasa nyaman, hatinya merasa plong, semangat untuk tidak mengulangi semakin tinggi, dan kebencian terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukannya itu juga terus membuat kita takut berbuat itu lagi, itu ciri-ciri bahwa kita diterima. Ya, ciri-ciri diterima itu adalah Allah mengeluarkan minad dzulumati ilan nur, dari yang tadinya gelap, susah banget ngakuin salah, sekarang gampang banget ngakuin salah. Minad dzulumati ilan nur, dari gelap menuju yang terang. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minad dzulumati ilan nur. Allah walinya orang beriman, dan orang yang tadi diwajibkan bertobat Allah beriman. Nah, dengan bertobat itu Allah mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Nah, jadi itu. Tapi itu jangan dijadikan bahan cerita. Nanti ria'an nas. Ya. Jadi gini caranya. Ya Allah, saya bersyukur ya Allah, jadikanlah saya selalu senang berbuat taubat kepada Engkau, selalu membenci berbuat salah lagi, selalu gemar untuk tidak mengulangi apa lagi, minta sama Allah. Apa? Karena semakin rahasia hubungan itu kita pelihara dengan Allah, Allah semakin senang dan akan dikasih privilege yang tidak semua orang dapat. Nah, jadi gitu. Kita bukan merasakan itu bukan untuk ujub, tapi untuk memberikan motivasi diri, waharidil nafsi, memberikan semangat kepada diri kita untuk terus begitu. Nah, tapi kalau habis tobat kayaknya sama aja, buat dosa kok kelihatannya masih enteng-enteng juga, ya harus jujur ya Bu, mungkin belum mendapatkan sentuhan dari Allah SWT tadi akan doanya. Ya itu kita harus evaluasi lagi. Begitu Pak Rin. Makasih. Ini ada dua, ada Bu Tince, ada Bu Komariah. Bu Komariah dulu mungkin ya. Silahkan Bu Komariah. Setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kamera Ustaz. Alhamdulillah bisa menyimak dari awal. Saya ingin menanyakan begini Ustaz. Kalau ibu-ibu itu kan seringkali itu dosanya yang sering dilakukan itu suka ngerumpi itu loh Ustaz. itu rupanya menjadi apa ya, kebiasaan yang dianggap ringan gitu. Nah, kemudian yang kedua suka ingkar janji gitu ya. Dianggap janji itu insya Allah, tapi insya Allahnya itu akhirnya mengingkari gitu. Yang ketiga yaitu seringkali seperti melawan suami gitu ya. Nah, itu tobatnya ketika kita sudah sholat tobat satu-satu ya Ustaz. Dimintakan oleh Allah bahwa saya tobat dosa saya ini.
atau gimana gitu ya. Ya. Atau dirapel tiga-tiganya misalnya begitu. Terus kemudian kalau mengulangi lagi berarti tobat lagi dengan dosa yang sama. Caranya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam hal seperti itu kita kan diajarkan baina khauf wa roza. Kita tidak boleh ekstrim takut saja, tapi juga tidak boleh ekstrim terlalu roza itu terlalu apa Mas Rin tepatnya terlalu optimis ya. Ya, terlalu optimis. Karena nanti kalau terlalu optimis kita bisa ujub. Jadi baina takutnya apa? Takut ngulangi lagi, tapi juga optimis. Kenapa? Walaupun kita sholat berkali-kali, Allah itu kan Maha Pengampun. Tadi Rasulullah mengatakan, ya toh, kullu bani adama, kan tadi itu ada khotoun. Dia terlalu berbuat dosa. Jadi apa? Maksudnya setiap bani Adam itu pasti mengulangi dosa sengaja nggak sengaja ngulangin. Tapi sebaik-baiknya itu yang tawabinat, yaitu tadi adalah yang taubat, yaitu yang bertobat. Jadi kita pakai yang itu bersama. Nah, yang kedua pakai apa yang tadi kata Imam Ghazali ada 4 tingkatan. Ya, tingkatan tadi ada yang tingkatan ketiga lah. Yang ketiga apa? Ketiga itu kita masih nyampurin antara tadi ya Bu ya, masih ngerumpi tapi ya bertobat, ya nggak taat sama suami ya bertobat. Nah, kita gimana caranya? Nah, kalau kita ingat tadi ilmu ketiga kata Imam Ghazali gimana? Ya kita termasuk mudah-mudahan jangan pas wafatnya kita pas lagi tobat. Jadi gimana? Langsung begitu ingat tobat, langsung begitu ingat tinggalin tadi itu yang begitu ingat nih tadi lagi ngerumpi, kan nggak boleh ini ya. Langsung bertobat, astagfirullahaladzim gitu. Nah, mungkin ada satu lagi yang paling penting kalau tobat tadi menyangkut orang lain yang sampai orang itu terasa, maka tidak cukup hanya bertobat nasuha kepada Allah, tapi meminta ridho ampunnya dari orang yang kita dolimi. Misalnya kepada suami, misalnya kepada orang yang kita rumpi sampai dia terdengar, dia rumpiannya sampai kedengar telinganya dan dia mendengar, maka sebaiknya kita juga minta maaf kepada mereka sebelum bertobat kepada Allah. Nah, nanti mudah-mudahan dengan mengambil level-level yang seperti itu, tahu-tahu Allah begini, kalau kamu berjalan kepadaku, masih gitu pun kamu masih mau berjalan, masih maju terus pengen tobat, aku akan jemput kamu dengan berlari. Siapa tahu kita dinaikkan ke level 2, siapa tahu nanti kita dimampukan ke level 1. Pokoknya gini, yang penting jangan putus asa. Itu yang paling penting. Bahwa manusia berbuat dosa, pasti. Berapa sering? Allahu a'lam bishawab. Tapi yang terbaik apa? Dosa tobat. Dosa tobat, siapa tahu meninggalnya pas tobat. Itu optimistiknya. Nah, kalau yang tadi yang orang yang warok, yang sangat hati-hati, prudent ya, prudent type of person, dia apa? Saya enggak mau deh spekulasi gitu, saya lebih baik enggak mau ngulangi deh, enggak mau deh. Nah, alhamdulillah kalau bisa gitu. Nah, semampunya kita dengan hati yang senang dan ikhlas daripada memaksakan tetapi nanti ngerundel, sekalinya ngerundel enggak ikhlas, terus gini, wes tanggung aku tak dosa lagi aja gitu. Banyak yang begitu ya. Jadi beragama itu dibuat nyaman, tapi progresif walaupun pelan-pelan. Kenapa? Tadi Allah, kalau kamu sebesar depa, aku sebesar hasta. Nanti pada saat Allah jemput lagi sepanjang lengan. Nanti kalau kamu berjalan, ya itu mengingat. Nah, berarti apa? Harus banyak menuntut ilmu agama supaya punya ilmu optimasi. Jadi optimasi jangan dipakai jago di bisnis manajemen saja atau di engineering. Dakwah saja ini topoksi melaksanakan ibadah harus punya optimasi. Mana shortcut ibadah yang ternyata kita bisa hemat tenaga waktu dan tidak lelah, tapi pahalanya high added value. Ada ilmunya itu. Nah, gimana? Banyak belajar sehingga bisa beristighfar dan menghindari istighfar dengan cara yang tidak lelah. Nah, gitu ya, Bu Komaria. Iya, matur nuwun, Ustaz. Berikutnya ada Bu Tince. Saya persilahkan Bu Tince. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mudah-mudahan sehat ya Bu Tince ya. Ya, insya Allah Pak, alhamdulillah. Amin.
Saya teman baiknya Ibu Tun Teja, Pak. Jadi selalu diingatkan oleh Ibu Tun Teja. Ini dari suaranya aja udah tahu Ibu orang baik. Amin doa itu Bu, doa. Amin Pak. Ya. Insyaallah. Ya. Iya Pak, mau bertanya Pak, apakah kalau kita melakukan kesalahan yang dianggap sedikit agak besar gitu, apakah kita perlu sholat taubatnya berulang-ulang atau cukup satu kali Pak? Nah, mungkin jawabnya gini ya Bu, saya enggak usah jawab ya. Rasulullah itu kan udah pasti ahli neraka Bu ya, dijaga sama Allah. Lah kok masih sholat malam bertobat ya, hadisnya ada, saya bertobat 70 kali sampai 100 kali sehari. Nah, jadi kita nggak usah mikirin kecil besar, yang zero aja, zero faults. Rasulullah maksum, ahli surga, sudah nggak ngerubah takdir lagi. Rasulullah sudah pasti ahli surga, nggak berubah-ubah. Itu pun masih bertobat. Sebagai apa? Tobatnya sebagai rasa syukur. Sudah tingkatnya bukan anuli. Dia bersyukur dikasihin kondisi yang dia oleh Allah diampuni dosa-dosanya di masa akan mendatang. Dan sudah pasti ahli surga. Terus kata Aisyah, kenapa kok kamu harus sampai sholat bengkak? Kamu tuh dijamin. Bukankah dengan itu aku harus bersyukur? Gitu. Nah itulah tadi la in syakartum la azidanakum. Barang siapa syukur, Allah tambah lagi nikmatnya dari Rasulullah seperti itu. Gitu Bu ya. Jadi udah kita ndak usah merasa baik. Pokoknya banyak tobat aja Bu, enak Bu. Kita kan nggak tahu kita itu tobat. Masalahnya kita nggak tahu tepatnya, itu nggak masalahnya. Ini bukan kayak virus atau amuba yang bisa dideteksi dengan alat-alat. Ada, nggak bisa. Karena itu termasuk perkara goib. Tapi Rasul mengatakan setiap manusia itu pasti berbuat dosa. Sebaik-baik pembuat dosa adalah yang sebaik-baiknya adalah yang bertobat. Itu aja ya Bu Tinja ya resepnya. Paling enak dah. Kalau Bu Tinja bisa tiap hari istighfar 71 kali, aman Bu. Insya Allah ya, insya Allah. Iya. Oke, terima kasih. Lagi Pak. Iya Pak, satu lagi Pak, mungkin boleh, saya hanya Pak itu background Pak Profesor itu Allah di atas, Muhammad di bawah, itu seperti di Masjidil Haram ya Pak ya. Allah itu di atas, kemudian Muhammad itu di bawah. Sedangkan yang ada ini hampir selalu sejajar gitu Pak. Jadi saya merasa ini yang benar Pak ya, seperti yang Bapak buat di background. Ya, saya kebetulan dapat aja Bu, tidak saya sengaja saya dapat, saya suka karena ada Allah dan Nabi Muhammad. Karena kan di Al-Qur'an ada kul atiullaha wa rasul. Atiullah wa rasul wa ulil amri minkum, taatin Allah, habis Allah wa rasulnya, rasul uli amangkum. Nah, sekarang saya mau kasih tahu ini mumpung pertanyaan Bu Tinja ini. Jadi pengertian tafsir uli amri minkum, ulil amri, jangan cuma diambil uli amrinya doang. Kalau uli amrinya kan seolah-olah orang ulil amri apa itu? Pemimpin. Tapi minkum itu yang bagaimana? Yang taat sama Allah dan Rasulnya itu tadi loh. Kalau dia pemimpin tapi nggak taat sama Rasulnya, nggak bisa jadikan hukum. Jadi siapa? Seorang pemimpin yang mentaati Rasulnya. Entah dia berguru sama ulama, meminta fatwa sama ulama, atau dia sendiri ulama. Nah, itu maksudnya ulil amri minkum. Ada kata minkumnya, jangan cuma ulil amri. Salah kalau mengatakan taati pemimpin. Loh, kalau pemimpinnya ngajak maksiat gimana? Kalau ada suatu aturan, satunya peraturan presiden, satunya peraturan menteri, satunya peraturan gubernur. Nggak mungkin gubernur nyalain peraturan menteri. Nggak mungkin menteri menyalahi peraturan presiden. Tidak mungkin menyalahin undang-undang dasar Republik Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Jadi uli amri minkum. Minkum maknanya dari mereka yang taat sama Allah dan Rasulnya. Itu pemimpin yang itu maksudnya. Apa itu? Orang yang berpegang teguh kepada ulama, walaupun dia bukan ulama, ngikutin semua saran ulama, dan atau dirinya seorang ulama. Nah ini ya, hati-hati tafsir itu kelirunya cuma ngambil amrinya doang. Ya, makasih. Oke. Baik, Bapak Ibu masih ada lagi? Ya, kalau malah gambar ini Bu mau sama sejajar, setahu saya dari guru-guru saya enggak ada masalah, enggak pernah saya dikritik. Oh itu kok jajar, enggak ada. Karena bukan itunya. Yang paling penting adalah bahwa Allah adalah sumber hukum dari segala hukum yang mengangkat Nabi Muhammad sebagai manusia biasa menjadi manusia pilihan. Itu saja. Itu. Baik, Mas Edit. Pak, assalamualaikum. Siapa Mas Edit? Mas Edit, ada yang tanya kan?
Oi, ayo Pak Edit. Ikut menyimak, enggak? Oh, ikut menyimak. Lanjut. Baik, kalau gitu saya sedikit gini, Pak Ustadz. Ya. Kan gini ya, boleh nggak menganalogikan bahwa kasih sayang Allah itu kita analogikan dengan kasih sayang orang tua. Ya, orang tua kita itu kalau Lebaran itu kita minta maaf. Udah sebelum kamu minta maaf juga sudah saya maafkan kan gitu. Nah ini Allah kan lebih lagi sayangnya kepada kita. Gimana itu kira-kira Ustadz? Jadi ini loh, orang tua itu ketika bilang kamu minta maafkan itu, ingat ya, kasih ibu sepanjang beta. Jadi maksudnya saking ibu itu sayangnya cuma ingin mengatakan aku ini sayang banget sama kamu. Tapi karena sayang ibu itulah sampean bersyukur. Gimana Bu, aku minta maaf ya Bu, aku seneng kalau aku minta maaf ibu bilang iya gitu. Daripada aku nggak minta maaf ibu nggak, aku seneng kalau dengerin itu. Jadi aku tambah semakin seneng. Nah begitulah Rasulullah sampai kakinya bengkak, Rasulullah sudah diampuni loh. Bukan hanya minta Mas, sampai kakinya bengkak. Istighfar. Jadi itu jangan dimanfaatkan untuk pengertian kita untuk tidak minta maaf sama orang tua. Karena minta maaf sama orang tua itu menyenangkan hatinya. Dia senang sekali. Kalau dia ridho walidain, ridho Allah. Ridhonya orang tua, ridho Allah juga gitu. Nah itulah namanya kita berbalas budi yang baik. Kalau orang tuanya ngomong gitu, wah itu tambah rajin. Ya Bu, aku ya yakin, tapi kalau aku nggak bilang minta maaf, aku belum puas nih. Karena apa? Saya pengen Ibu betul-betul. Saya sebagai anak banyak dosa, nggak tahu berbakti. Saya minta ridhonya Bu, bekal saya ibu saya ini. Nah gitu Mas, kira-kira gitulah. Sama Allah juga kalau bisa gitu. Allah jadi seneng gitu. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Baik, saya lagi, Bapak Ibu sekalian, silakan. Sekarang kita sudah masuk pasal 20 ayat 53 ini. Saya durung jam 9. Durung jam 9 itu. Nah, masih belum jam 9 masih. Ini Pak Sudrajat dari Bandung belum tanya. Ini Pak Sudrajat. Monggo Pak Derajat. Ayo, mangga Pak Derajat. Iya, tanya apa Pak ya? Jangan dibuat-buat deh, cuma mancing aja. Enggak, sebetulnya ya. Saya sering merenung aja Pak, nambah keyakinan, terus belajar merubah sedikit-sedikit. Ya, Alhamdulillah. Ya, itu saja, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang lain-lainnya itu, waduh, jadi saya simak betul gitu. Sehingga ya mudah-mudahan ya menambah istiqomah gitu Pak. Amin. Insyaallah. Amin. Saja Pak. Mungkin saya betul-betul sangat menyimak dan ya insya Allah masuk di hati gitu. Insya Allah. Pak. Amin ya Allah. Amin Allah. Maka silakan yang lain. Ya paling enggak sudah negur Pak Derajat nih. Sono jauh. Ya. Baik. Nah, masih lagi Bapak Ibu semuanya. Pak Heru dari UI nih, Pak Heru Suartanto. Selamat malam Pak Heru. Oh, silakan Pak Heru kalau ada yang ingin disampaikan. Pak Heru. Mana Pak Heru tadi? Ya, belum ada kalau gitu Pak Rin. Oke, baik. Satu lagi kalau gitu gini. Kan taubat itu seringkali memerlukan momentum ya. Ini contoh yang saya alami. Saya dulu merokok berat gitu ya. Tapi saya yakin kalau saya ke haji, insya Allah setelah ke haji saya berhenti. Dan alhamdulillah itu saya lakukan. Artinya butuh momentum itu. Boleh nggak ya kita gini? Saya insya Allah mampu kalau ada momentum itu. Lalu menunggu momentum itu untuk berubah. Kira-kira gimana ini? Itu baik-baik saja ya, memanfaatkan semua karunia Allah berupa momentum, waktu, momentum peristiwa. Semua kan karunia Allah ya. Ala kulli halin wa bi nikmatin ala kulli halin, dengan nikmat Allah dan segala hal. Tapi masalahnya yang harus kita tahu, wasari'u, perintah Allah. Bersegeralah. Kenapa saya tunggu momentum? Wong kita itu butuh kok ngenteni momentum. Nah, kalau orang nggak butuh boleh nunggu momentum. Lagi orang butuh kok tunggu momentum. Gitu loh. Jadi gimana kalau orang butuh? Wasari'u ila mahfiratim, maka bersegeralah. Nggak pakai momentum pun, momentumnya apa? Momentumnya pengen segera. Nah, gitu Pak Rin. Kira-kira gitu ya Pak Rin ya. Itu boleh. Tapi masalahnya harus kita perjuangkan, we don't know our
our age ya, itu aja. Ya, betul. Yeah. Ustaz, boleh satu lagi Ustaz? Oh, silakan Bu Komaria. Iya, terus itu kalau ada orang meninggal itu kadang-kadang keluarganya tuh seringkali bilang maafin ya, katanya gitu yang meninggal itu misalnya saya gitu, maafin ya suami saya. Apakah itu cukup gitu ketika beliau mungkin punya salah pada kita, terus keluarganya memohon maafkan gitu, kan mereka juga nggak tahu salahnya ke siapa, tapi yang hadir itu diminta begitu, itu tepat apa gimana? Wah, itu sangat bagus Bu, itu sangat baik sekali. Karena apa, tadi kan bahwa kesalahan sesama Bani Adam harus diselesaikan dulu. Mungkin ketika dia meninggal, orang yang meninggal tadi dari keluarganya memandang jangan-jangan ada yang dia belum bertaubat. Makanya atas nama sang mayit, kami keluarga, pertama kalau ada hutang tolong diinfokan sehingga kita bisa selesaikan. Kalau ada salah yang tidak bisa kami melunasinya karena salah tersebut, maka mohon dimaafkan. Nah, apa dasarnya memaafkan orang meninggal? Doanya Rasulullah, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampunilah dosa-dosa orang yang beriman, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Nah, kalau kita doakan orang yang sudah meninggal atas izin Allah, ya Allah ampuni, aku sudah rela dan sebagainya, Allah itu maha pengampun. Maha pengampun, sampai karena syaratnya orang bertobat itu harus minta Bani Adam. Ikhwan yang masih hidup kepada ikhwan yang sudah meninggal, Allah kasih kesempatan kalau Allah mau diampuni karena diampuni dosanya dari itu. Makanya kita nggak boleh begini, orang udah mati itu nggak bisa apa-apa. Doa nggak akan dengar orang mati, kayak tahu aja. Emang kita ngerti kayak kiriman dari kodek atau kiriman dari apa itu JNE bisa didetek. Kalau memang nggak nyampe, kenapa Rasulullah nyuruh ikra'u ala mautakum Yasin, bacakan kepada maut yang mati di antara mereka, yaitu Yasin. Apa nyampe Yasin? Kalau nggak nyampe, nggak mungkin Rasulullah nyuruh. Jadi pasti ada manfaatnya. Jadi apa? Termasuk Allahumma gfir lil mu'minin. Ya Allah ampunilah dosa ibuku, ya Allah ampunilah dosa bapakku, ya Allah ampunilah temanku ini, ya Allah aku rela, aku ampuni utangku dekat aku, anukan pokoknya dia jangan sampai ada diadab karena aku, ya Allah aku sudah ampun rela. Ya kalau Allah bilang ini ikhlas banget mengampuni saudaranya, malu aku manusia aja mau ngampuni, masa saya nggak mau ngampuni, kan gitu Allah. Nah, jadi bagus Bu itu Bu. Kalau dikatakan cukup, paling tidak itu menjadi syarat dia cinta sama anggota keluarganya untuk dibebaskan dari kesalahan sesama Bani Adam. Begitu. Itu Bu Kokom, Bu Komaria. Aduh, subhanallah. Kadang-kadang sepele ya Bu Komaria ya. Tapi itu maknanya dalam sekali Bu, kita menyelamatkan orang. Mudah-mudahan kita gitu, kita jadi wasilah, kita juga diampuni sama orang lain. Amin ya Allah. Non, sami-sami. Baik, masih ada lagi Bu sekalian? Pak Toto itu nggak takon Pak Toto. Pak Toto berpikir deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya maaf tadi nyimak karena ya masih di tengah jalan, cuman di setengah-setengah. Ini juga banyak saudara juga ada ponakan tuh yang lagi di studi di Taiwan tuh juga ikut monitor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, istri di Surabaya juga lagi monitor tadi saya lihat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah. Amin. Antum kedalik. Amin. Ya. Mas Kudang mungkin ya kembali tentang yang disampaikan tadi tentang taubatan nasuha, memang ya saya sendiri melihatnya atau merasakannya mungkin tidak mudah ya, karena ya tadi masih aja mengulang beberapa hal yang sebenarnya harusnya nggak dilakukan ya, tapi ternyata masih dilakukan. Itu kira-kira tipsnya selain tadi kumpul sama orang-orang yang lingkungannya mendukung ya, yang soleh dan sebagainya. Apakah ada saran yang lain dari Mas Kudang? Terima kasih, barakallah. Ya, banyak ya sebetulnya, dimensinya banyak. Allah membuka. Jadi fa'inamal usrison namal usrison. Setiap ada masalah, satu masalah pasti minimal ada 2 jalan keluar. Nah, tadi udah lebih dari 1. Banyak Mas. Salah satunya apa?
salah satunya bertobat itu, dia kalau sakit dia sabar, tidak ngeluh sama orang. Kalau dia dihina orang, dia ampuni orang itu. Gitu. Jadi apa? Allah melihat orang ini kok gampang banget ya, lapang dada. Allah akan balas. Karena Allah itu membalas laha makasabat wa alaiha maktasabat. Setiap kebaikan sebesar biji sawi, aku akan balas. Gitu. Jadi kita dimensinya banyak sekali melalui jalan. Ada lagi yang bertobatnya sama ibunya, misalnya selain bertobat dia makin baik sama ibunya, makin sering ibunya, gitu. Ada lagi yang bertobat dia bagaimana, dia seneng ngaji Quran, dulunya nggak seneng, sekarang seneng ngaji Quran. Ngaji Quran, logis gimana? Karena Quran itu sendiri adalah cahaya, dan cahaya itu selalu mengeluarkan dari kegelapan. Ya, dipelihara oleh Quran karena dia adalah rahmat dan obat lahir batin buat kita. Jadi pokoknya ambil semua cara, cari gara-gara, ya, cari gara-gara apa saja yang Mas Toto bisa dan sesuai dengan konteks waktu, momen dan situasi serta sarana prasarana untuk menjadi sarana bertaubat. Sampai disuruhnya innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai orang yang bertaubat dan orang yang bersihkan diri. Nah itu, jadi mungkin kalau disebut itu sebagai salah satu bentuk atmosfer, faktor-faktor yang membuat atmosfer kita ada bertobat, saya kira nggak akan selesai, banyak sekali Mas Toto. Tapi yang intinya adalah membuat kita semangat bertaubat dan butuh tobat dan sampai rasanya benci sama sesuatu yang pernah kita lakukan yang memang kita pandang salah. Ngaten. Nah, insya Allah ya jelas bahwa ilmu itu menjadi hal yang paling penting. Kenapa? Karena ilmu itu memberikan jalan untuk mencari rute-rute terpendek, ya, shortcut, the best route, how to get maghfirah from Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nggak lelah juga gitu. Itu Mas Toto. Iya, matur nuwun, barakallah. Iya. Ya. Jadi kalau habis tobat terus ngulang lagi, tobat lagi gitu terus gitu. Oh, yang gitu aja Mas. Jadi ginilah, yang bunuh 100 orang itu loh, udah satu dibunuh. Akhirnya dia suruh hijrah kan, minat dulu mati lanur. Ini kayak dah ini memang daerah maksiat, kamu harus meninggal ini. Akhirnya dia bunuh. Yang tadi ngomong 100 dibunuh, terus kepada itu baru dia nurut, minta. Akhirnya dia ampuni. Oh, dicampur akhirnya. Ya. Ngaten Mas Li. Iya. Bapak Ibu masih ada lagi yang ingin disampaikan, silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya atau berkomentar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu Eti. Bu Eti, adalah Bu Eti Riania. Selamat malam. Apa kabar Bu Eti? Sehat. Kan saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Tapi yang mau bertanya bukan saya. Oh bukan. Loh ini kok namanya saya izin. Ya. Oh iya, oke lah. Baik ini. Silakan Bu. Saya yang mau bertanya Ustadz. Ya silakan. Silakan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz. Dari UI ya. Ya monggo Bu. Yang pertama, terima kasih sekali saya dapat ilmu baru. Terutama tadi bahwa bertaubat itu adalah salah satu bentuk rezeki gitu. Itu rezeki yang sering kita tidak sadari gitu. Ternyata taubat adalah rezeki dan itu wujud kasih sayang Allah. Kita diberi ilham, diberi pengetahuan, diberi kesadaran untuk bertaubat begitu. Iya Bu. Kemudian yang kedua, kalau dari pengalaman saya ini begini Ustadz, mohon nanti diberi pencerahan. Kadang terjadi sesuatu ke saya gitu, yang tidak saya inginkan gitu. Iya. Itu kayak langsung ting gitu. Ini kayaknya saya karena salah itu gitu. Dan itu agak cukup efektif sih untuk mengingatkan saya gitu. Iya. Ada misalnya saya kesandung atau apa itu, ini kayaknya tadi kayak itu deh, kesalahan itu yang saya lakukan gitu. Nah itu bagaimana tuh Ustadz? Ya. Itu salah satu bentuk rezeki dari Allah Bu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Jadi Allah memberikan ilham kepada kita tentang hal-hal yang takwa dan fujur. Ibu dikasih 2 sekaligus. Itu tadi fujur, Bu, sampai Ibu bilang, jangan-jangan karena saya kemarin begini ya, sehingga saya dapat peristiwa ini. Sehingga apa artinya? Jadi Ibu mengambil ibroh, mengambil hikmah dari suatu peristiwa. Menyenangkan, nggak menyenangkan, semua diambil hikmahnya yang positif. Sehingga Ibu prasangka baik, dan Allah katakan, aku akan sebagaimana hambaku berprasangka kepadaku. 1, itu jelas Ibu kasih dapat kebaikan, ya. Jadi momen-momen yang tadi dikatakan bahwa salah satu orang bisa mendapat tarikan-tarikan atau sesuatu yang menyebabkan dia berpindah dari kegelapan menuju terang, itu rezeki paling gede. Karena kadang-kadang itu nggak bisa dicari, beda dengan duit bisa dicari. Tapi kayak gituan nggak bisa dicari. Kenapa? Kadang-kadang harus Allah yang narik dulu. Nah begitu. Jadi saya sampaikan, rezeki yang tidak dicari, ya, tahu-tahu datang, itu lebih mengembirakan. Karena apa? Karena pasti itu adalah kehendak dari zat yang merupakan khairul rizqin, sebaik-baik pemberi rezeki, yaitu siapa? Allah. Nah, di dalam tadi yang disampaikan, kenapa saya sampaikan itu? Karena banyak orang mengukur suatu rezeki itu dari segi material. Pada immaterialnya, justru orang yang mau bertobat itu tadi sampai ada kaum nggak pernah dosa. Allah akan mengganti kaum itu karena walaupun nggak pernah dosa tapi nggak suka taubat, dengan orang berbuat dosa, kaum berbuat dosa-dosa tapi gemar bertobat. Allah gantiin. Berarti memang Allah sangat cinta banget tadi syaratnya. Mengapa? Karena Allah mencintai orang itu. Sangat mencintai orang bertobat itu. Nah, mendapatkan momen yang kita dicintai Allah, bagaimana rasanya? Makhluk dicintai Kholik yang menciptakan, peduli dari lahir sampai umur sekarang ini, oksigennya dipenuhi tanpa kita minta, tanpa kita doa. Semuanya dicukupi oleh Allah, saking rutinnya kita sudah tidak perlu mengatakan, ya Allah cukupkanlah oksigen saya, tapi kalau sudah mulai serat oksigen baru beli tabung. Ya. Nah, itu apa menunjukkan bahwa Allah itu memang sangat mencintai kita, dan cinta Allah dalam bentuk kita mau bertobat adalah the biggest gift from Allah in anytime. Jadi kalau orang dah senang bertobat, itu orang paling beruntung, orang paling rezeki yang kita boleh iri. Ya, boleh iri. Karena nggak semua orang dapat ampunan Allah. Begitu Bu Kasia, mudah-mudahan itu terus bisa berkembang terus. Amin. Ya. Sami-sami Ibu. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu semuanya. Bu Nur Khalimah, Bu Nur, mau tanya Bu Nur. Kayaknya mic-nya open tuh. Nah, oke Pak Rin, wonten kelihatannya. Baik, kalau begitu Bapak sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Ustaz Kudang tadi itu tidak hanya menambah pengetahuan kita, tapi juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Baik, sebelum diakhiri, Ustaz Kudang mohon doa bersama, mudah-mudahan kita semua selalu di jalan Allah SWT dan mendapat rahmat dan barokahnya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'i la ila yaumiddin. La ilaha illallah haqqan haqqa, la ilaha illallah ta'abudu wa riqqa, la ilaha illallah iman wa sidqa, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya Allah ya Samad, ya Hayy ya Qayyum, ya la ilaha illallah. Allahumma bihaqqi habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dunubana, Allahumma ighfir lana dunubana, astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات
Allahumma ighfir li dunubi kulliha wa sirriha wa jahriha wa saghiriha wa kabiriha qadimiha wa jadidiha wa awaliha wa akhiriha wa batiniha wa dhahiriha wa atubu ilaik. Irhamna wa'afina wa'afu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ahtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa qaribana wa azwajina wa dhurriyyatina min ibadikat solihin, min ibadikal muttaqin, min ibadikal syakirin, min ibadikal mahbubin, ibadikal sabirin, mujahidin wa ulama, min ibadikal tawwabin wa min ibadikal mutatahhirin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'anil Karim, ja'alna min ahlil jannati na'im. Allahumma hdina wahdi bina wa ja'alna minal muhtadin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma adkhilna fi du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidatud dunya wal akhirah wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa itratihi wa ali baitihi tahirah. Waftah lana futuhal arifin bi ainil basirah ma'alladina an'amta alaihim fi makanil munawwarah. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Afwan, mohon maaf atas khilaf, salah dan lupa. Monggo Pak Rin. Alhamdulillah, Ustaz Huda, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pengajian kita yang ke-32. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang amin. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.